Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, NIM 4191230012, kelas PSMA 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deret dan uji integral. Nah, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita simak slide selanjutnya untuk menjelaskan materi berikutnya. Nah, di sini materi yang pertama yaitu materi tentang deret. Banyaknya suku suatu deret dapat berhingga, tetapi mungkin juga tak hingga atau deret tak hingga. Hasil penjumlahan n buah suku pertama suatu deret biasanya disebut sebagai partial sum atau jumlah bagian. Sn sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah titik-titik ditambah An sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga An. Suatu deret dikatakan konvergen jika rangkaian bilangan pada deret tersebut mempunyai jumlah yang berhingga. Untuk jumlah suku n yang tak hingga, atau dengan kata lain S tak hingga, mempunyai nilai tertentu yang berhingga. Yaitu contoh S sama dengan 1 kurang 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4 ditambah titik-titik sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga minus 1 pangkat n 1/n. Nah, contoh inilah suatu deret yang suku-sukunya akan terus mengecil hingga menuju ke 0. Karena penyebutnya bertambah, selain itu deret tersebut juga berganti-ganti antara nilai positif ke nilai yang negatif. Nah, jika rangkaian bilangan tidak mempunyai jumlah yang tertentu atau terhingga, maka deret tersebut dinamakan deret divergen. Nah, deret berikut ini adalah deret divergen. S sama dengan 1 tambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah titik-titik sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 2 pangkat n. Nah, kita perhatikan bahwa suku-suku deret ini akan terus membesar. Artinya apa? Artinya jumlah suku-sukunya itu untuk yang tak hingga banyaknya suku akan terus membesar dan menuju tak hingga. Makanya di sini nilai S terus bertambah membesar jika N makin banyak. Atau dengan kata lain, S tak hingga sama dengan tak hingga. Nah, untuk N menuju tak hingga, nilai Sn sama dengan S tak hingga. Suatu deret dapat menuju suatu limit nilai tertentu, bisa juga membesar atau mengecil tanpa batas dan juga berosilasi. Nah, dua contoh deret tersebut yang sudah kita lihat itu adalah contoh deret yang dapat dengan mudahnya kita perkirakan sifatnya. Namun, secara umum tidak semua deret dapat kita perkirakan dengan mudah apakah deret tersebut bersifat konvergen atau deret tersebut itu bersifat divergen. Nah, jadi untuk mengetahui suatu deret apakah deret-deret tersebut konvergen atau deret tersebut divergen, nah kita tuh dapat melakukan sebuah pengujian yang dimana dinamakan pengujian itu adalah uji konvergensi. Nah, di sini ada beberapa pengujian yang dapat kita lakukan. Apakah deret tersebut deret konvergen atau deret tersebut deret divergen. Nah, salah satu pengujian yang kita gunakan di dalam slide ini yaitu deret pengujian dengan uji integral. Nah, sebelum kita uji integral,
Di sini kita akan membahas sedikit definisi dari deret. Nah, yang pertama itu, jika Sn adalah jumlah pembagian deret tak hingga, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga An, maka jumlah total didefinisikan S sama dengan sigma n tambah 1 sampai tak hingga An sama dengan limit n menuju tak hingga sigma n sama dengan 1 dan n sama dengan n, An sama dengan limit n sampai tak hingga Sn. Nah, yang kedua itu definisinya jika limit n sampai tak hingga Sn sama dengan S, nilainya berhingga dan tunggal, maka deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga An dikatakan konvergen dengan jumlah S. Lanjut, kita lanjut yang ketiga. Jika limit n menuju tak hingga Sn sama dengan S, nilainya tak hingga, atau limit n menuju tak hingga Sn sama dengan Sk, di mana K itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, nilainya itu berhingga, dia tidak tunggal, atau ada sebanyak P buah limit, maka deret tersebut ya sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga An dikatakan divergen. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada jika sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga An konvergen, maka Rn sama dengan S dikurang Sn. Nah, disebut juga ini sisa reduksi, deret setelah suku ke N. Nah, selanjutnya, dan batas atas itu tak hingga An, Dn menuju ke integral dengan batas bawah n, batas atasnya tak hingga Fn Dn menuju ke integral dengan batas bawah n, batas atas tak hingga Fx Dx, maka menuju lagi ke integral n dengan batas bawahnya n dan batas atasnya tak hingga Fx Dn. Itu sama dengan integral dengan batas atas tak hingga Fx dx. Nah, jadi kita akan menggunakan integral untuk menentukan atau untuk menguji sebuah deret, apakah deret-deret tersebut ini adalah deret konvergen atau deret divergen. Nah, jadi dalam uji integral ini ada ketentuannya. Yang pertama, ketentuannya nilai yang berhingga, maka deret dari sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga An itu adalah deret konvergen. Nah, yang kedua, nilainya tak berhingga, maka deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga An itu disebut divergen. Nah, untuk lebih memudahkan kita, operasi integral dapat dihitung atau dapat ditinjau dari batas atasnya saja. Nah, yang biasa kita ketahui integral itu kan ada batas atas dan juga ada batas bawahnya. Tetapi pada uji integral deret ini yang kita gunakan hanyalah batas atasnya saja. Nah, oke, selanjutnya biar mudah memahami juga gimana contohnya ini dengan menggunakan uji integral. Tentukanlah apakah deret berikut ini merupakan deret konvergen atau deret divergen. Nah, di sini saya menyantumkan ada 4 contoh. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Di mana contoh pertama ini kita harus menguji apakah deret tersebut ini adalah deret konvergen atau deret divergen dengan uji integral. Nah, yang pertama itu soalnya apa? Yang pertama itu soalnya adalah sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga, bukan menuju tak hingga, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per n kurang 2 per 3 pangkat 2. Nah, penyelesaiannya itu kita di sini hanya ambil batas atasnya saja, karena kan tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, kita hanya mengambil batas atasnya saja. Nah, jadi
Setelah kita selesaikan dapat integral dengan batas atas tak hingga 1 per n dikurang 2/3 pangkat 2 dn. Nah, hasilnya itu sama dengan 1 per 2n dikurang 3 pangkat 2 dengan batas atas tak hingga. Nah, tak hingganya ini kita masukkan. Sehingga di hasilnya minus 2 per 2 tak hingga dikurang 3 pangkat 2. Jadi sehingga hasilnya ini sama dengan minus 2 per tak hingga. Hasil akhirnya yaitu 0. Nah, karena hasilnya itu berupa bilangan, maka deret ini merupakan deret konvergen. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang kedua. Di mana contoh kedua ini soalnya sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per n ln n. Nah, penyelesaiannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita hanya mengambil batas atasnya saja. Tetapi perlu kita ketahui, nah untuk operasi yang semacam ini, yang seperti ini, kita itu harus memisalkan dulu siapa U-nya, siapa DU-nya, siapa DN-nya. Nah, jadi setelah kita misalkan dapatlah di sini U-nya sama dengan ln n, DU-nya sama dengan 1 per n dn, dn-nya sama dengan n du. Nah, maka hasil yang permisalan tadi kemudian kita substitusikan ke persamaan yang integral batas atas tak hingga 1 per n ln n. Nah, di sini kita dapat hasilnya integral dengan batas atas tak hingga 1 per n ln n dn sama dengan integral dengan batas atas 1 per nu ndu sama dengan integral dengan batas atas 1 per u du sama dengan ln u dengan batas atas tak hingga. Nah, integral 1 per u itu kan hasilnya menjadi ln u dengan batas atas tak hingga. Nah, kita masukkan yang tak hingganya ini ke dalam penjumlahan yang berikutnya, sehingga hasilnya itu ln dikali ln n dengan batas atas tak hingga, maka hasilnya itu ln dikali ln tak hingga. Hasil akhirnya itu adalah tak hingga. Maka deret ini merupakan deret divergen. Kita akan masuk soal ketiga dan keempat. Karena saya cuman menyantumkan 4 soal. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di mana soalnya ini sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga n per n pangkat 2 plus 4. Nah, penyelesaiannya itu sama seperti nomor 2. Kita itu harus menyelesaikan permisalannya dulu. Kita harus misalkan. Setelah kita misalkan, baru kita substitusikan. Kita substitusikan ke persamaan yang awal. Di mana permisalannya itu dapat U sama dengan N pangkat 2 ditambah 4, DU sama dengan 2N DN, DN sama dengan 1 per 2N DU. Nah, langsung saja kita integralkan. Integral dengan batas atas N per N pangkat 2 tambah 4 DN sama dengan integral dengan batas atas tak hingga N per U DU per 2N sama dengan 1 per 2 ln U dengan batas atas tak hingga.
sama dengan 1/2 ln dikali N pangkat 2 ditambah 4 dengan batas atas tak hingga sama dengan 1/2 ln dikali ln tak hingga pangkat 2 ditambah 4. Nah, hingga hasil akhirnya itu adalah tak hingga. Nah, karena hasilnya tak hingga ini, maka deret tersebut merupakan deret divergen. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang terakhir, di mana contoh soal ini sigma N sampai tak hingga E pangkat N per E pangkat 2N ditambah 9. Sama juga seperti contoh soal yang sebelum-sebelumnya. Kita harus permisalan dulu. Setelah kita misalkan, baru bisa kita substitusikan. Nah, di sini permisalannya U sama dengan E pangkat N. E pangkat 2N sama dengan U pangkat E. DU sama dengan E pangkat N dN. dN sama dengan 1 per E pangkat N DU. Nah, langsung saja kita integralkan. Integral dengan batas atas tak hingga E pangkat N per E pangkat 2N ditambah 9 dN. Hasilnya itu integral dengan batas atas tak hingga DU per U pangkat 2 ditambah 9 sama dengan 1/3 R 1/3 R kes tangen U/3 dengan batas atas tak hingga. Hasilnya 1/3 R kes tangen E pangkat N per 3 dengan batas atas tak hingga. Nah, dari tabel integral kita dapatkan 1/3 R kes tangen U/3 dengan batas atas tak hingga itu. Nah, di sini hasilnya kan 1/3 pi/2. Nah, di tangen berapakah hasilnya yang tak hingga? Jadi, kita ketahui di tangen 90 itu adalah tangen yang hasilnya itu tak hingga, atau di pi/2. Makanya hasil dari 1/3 R kes tangen E pangkat N per 3 dengan batas atas tak hingga itu, makanya hasilnya 1/3 pi/2, karena kan tangen yang berupa hasilnya tak hingga itu kan tangen 90 atau pi/2. Nah, makanya hasil akhirnya yaitu pi/6. Nah, karena deret ini merupakan ada hasilnya, jadi deret ini merupakan deret konvergen.